Halo semuanya, pada kesempatan yang sangat baik, kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pengantar teknik kedirgantaraan kampus STTKD Yogyakarta dengan topik pengenalan teknik dirgantara pada flight control. Tapi sebelumnya, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu rekan-rekan. Izin Bapak dosen, izin senior, izin rekan-rekan, izin untuk memperkenalkan diri. Nama Abdul Rahman Hadi, NIT 2002150, Prodi S1 Teknik Dirgantara. Nah, jadi sebelum saya lanjut, sepertinya kita harus tahu dulu nih, apa sih teknik dirgantara itu? Ya, teknik dirgantara adalah suatu ilmu pengetahuan tentang penerbangan dan antariksa yang mempelajari bidang keilmuan yang berkaitan dengan bidang kedirgantaraan, seperti perancangan, pembuatan dan pengoperasian pesawat terbang, serta tidak lupa juga mempelajari ilmu-ilmu dasar keteknikan yang cukup luas dan mampu membentuk lulusan yang memiliki kemampuan yang kritis di berbagai bidang engineering. Nah, bagaimana rekan-rekan sekalian? Sudah cukup jelas bukan? Ya, setelah kita memahami apa itu teknik dirgantara, sekarang saya dapat lanjut nih ke topik, yaitu pengenalan teknik dirgantara pada flight control. Tapi sebelumnya, teknik dirgantara sendiri sangat berkaitan erat dengan yang namanya flight control. Karena jika tidak ada flight control, maka sebuah aircraft atau pesawat sudah dapat dipastikan tidak akan bisa terbang dengan sempurna. Flight control merupakan suatu sistem yang ada pada pesawat yang merupakan bagian penting yang berfungsi untuk menggerakkan pesawat pada saat terbang. Flight control dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Ada primary flight control, secondary flight control, dan auxiliary flight control. Primary flight control merupakan kemudi utama pada pesawat terbang, sehingga dapat kita temui di sana terdapat aileron, elevator, dan rudder. Aileron adalah suatu primary flight control yang berfungsi untuk melakukan gerakan rolling atau yang bersumbu pada longitudinal axis pada pesawat. Elevator berfungsi untuk melakukan gerakan pitching atau up-down pada pesawat yang bersumbu pada lateral axis, dan rudder berfungsi untuk melakukan gerakan yang yaw-wing atau kiri-kanan yang bersumbu pada vertical axis. Yang kedua adalah secondary flight control, merupakan kendali kedua pesawat terbang yang terdiri dari flaps, spoiler, slat, dan speed brake. Flaps merupakan suatu komponen flight control yang berfungsi untuk menambah luas sayap agar gaya angkat lift bertambah. Flap digerakkan pada saat pesawat akan melaksanakan take off dan landing. Flap juga termasuk brake tambahan untuk mengurangi kecepatan setelah melakukan landing. Flaps ini digerakkan menggunakan sistem hydraulic powers. Spoiler yang merupakan secondary flight control yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan pesawat. Spoiler dibagi menjadi 2, yaitu ground spoiler dan flight spoiler. Ground spoiler berfungsi untuk melakukan mengurangi kecepatan pesawat setelah melaksanakan landing di ground, dan flight spoiler berfungsi untuk mengurangi kecepatan pesawat pada saat mengudara serta membantu mengurangi ketinggian pesawat pada saat akan landing. Dan slat berfungsi untuk menambah luas sayap agar gaya angkat atau lift bertambah, terletak pada leading edge wings. Yang ketiga ada auxiliary flight control sebagai kemudi tambahan yang diantaranya adalah trim tabs, balance tab, dan lain-lain. Trim tabs berfungsi mengontrol keseimbangan sebuah pesawat udara sehingga dapat menjaga dan mempertahankan posisi terbang dalam keadaan lurus dan mendatar straight and level. Trim tab biasanya dipasang pada elevator, rudder, dan aileron. Lalu ada balance tab, merupakan rangkaian pada balance tab yang dirancang sedemikian rupa sehingga saat main control surface bergerak, tab bergerak dalam arah yang berlawanan sehingga gaya aerodinamika yang bekerja pada tab membantu pergerakan main control surface. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengenalan teknik dirgantara pada flight control. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.